Kenono mah agak kenono. Hadir deui mah ya nuhun Mang Heri hatur nuhun. Sambil subscribe, sambil share ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya yang nonton itu biar pada tahu bahwa apa sih kesalahan HBS ini sampai di sing atuh sia teh aja dong. Allah, ini biasa ada orang stres ikut hadir sidang. Nah, Rantang buah hadir, rantang buah di Ratno RN. Hadir Kang Asep, siap dari Ridum. Semoga Habib Bahar segera bebas, amin. Hadir Kang Madura, hadir Sukron. Jadi misalkan hakim mengabulkan eksepsi atau daripada pembelaan terhadap HBS dari pengacara kirim batu bisa di bluetooth ya? Bisa di bluetooth ya? Terus mang tim meme puasa ge tos disubrek ajib maksudnya bantu share bantu di share insya Allah lah tatkala antum bantu share insya Allah pahala jariah karena kita kan niatnya adanya channel ini untuk bersilaturahim untuk talabul ilmi gitu dan jangan lupa ngamit dengan cabarek wae jangan lupa subscribe juga pena mahabah geus gue yang sudah iklankeun dan juga sama Haidar Official ini akunnya Bapak Haji Dede ya subrek gitu subrek ya Gunung Sindur Ajib mantap Palu hadir mantap luar biasa Habibar udah di ruangan udah lagi di tempat transit dulu lagi istirahat tuh ya amin alumma amin hatur nuhun telis Sukron Garut hadir Mang Asep siap Sukron Garut Bugis hadir Kang kan jeung Pak Haji biasa wae Apunten teu hadir ka lokasi Kang Enjing Kang Haji salam ti Paling Cisurpan Garut jangan sampai kabur ya soalnya bentar lagi ini antara bebas atau lanjut untuk agenda hari ini enggak kalau misalkan hakim mengabulkan permintaan enggak bisa aja bagi Allah tidak ada yang mustahil tapi kan Sukabumi hadir Sukron Sukabumi wajib Sukabumi tah aya wargi tah Muhammad Riko Nurdiansah channel Sareng Asep Supriyatna sami orang Sukabumi mangga bersilaturahmi Kang Mang Najwa channel Assalamualaikum Kang semoga menang ya Habibana amin 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 Cengkareng Jakarta Barat hadir Kang Sukron Jakarta Barat Cianjur Selatan hadir Sindang Barang ajib Sindang Barang betul mahkota Pindan benar Sindang Barang itu Bogor lain Cianjur Selatan di peta Indonesia Sindang Barang saking pelosoknya itu Assalamualaikum Bang Jalil selamat Riyadi ya nah ini juga dihadiri oleh Habib Mustafa Jindan luar biasa nih baru 2 Bib bantu share dong Bib biar ini Bib di grup Bib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekan Baru hadir siap kita itu dulu ya kita shoot dulu Habib Bahar
sih Pak Wi? Ya, tadi nyampe lumayan. TA Bib. Malam Wawi itu Tangerang hadir Kang Asep semoga Habib. Amin. Ini jangan sampai 200 300. Mancep nama. Siapa? Iya. Bisa ngaji kan? Oke, benar istilah. Beres mat 500.000 harus beres sampai 7.500.
Maristiana Sutanti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi Padang lah Mang Haji gelo, aku nasi Padang babal batal itu. Yang menjolimi HRS dan HBS semoga dibinasakan Allah Subhanahu. Amin. Amin. Sigi hadir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu Sigi itu mana ya? Sigi. Oh, Sigi itu Sumatera ya? Atau Sigi atau Sigli? Sigli kayaknya. Muhammad Bintang Rajendra, Assalamualaikum Kang Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir, Rehantiatlah Alfi Channel 87, Allahu Akbar. Cipinang Muara hadir Kang Haji, siap syukron. Indonesia Raya semoga diberi kemenangan, amin, Allahumma amin, insyaallah. Insyaallah bebas Kang Asep, siap, amin, amin, amin. Allahu Akbar, semoga benar diberi kemenangan, amin, Allahumma amin. Amin, amin, amin. Muhammad Hazar, amin. Kang Asep semoga bebas, semit insyaallah bebas, amin, syukron. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Lihat. Semoga bebas, cepat bebas, amin, Allahumma amin. Muhammad Bintang Rajendra, Iis Rismayani, Iis kenapa dihapus? Segera bebas, mudah-mudahan. Kang Asep kena hukuman lagi oleh Indonesia. Muhammad Ajar mah doanya nggak pakai akhlak, doanya masa doanya gitu, nanti anak dijewer lagi dong. Bangkunya banyak yang kosong ya, betul, mungkin yang sebagian pada mudik, ada juga yang muntaber teh. Jadi muntaber itu mundur tanpa berita lah. Yuk perbanyak sholawat dan ratib khususkan untuk Abuya kita Habib Ardhani Musnid. Jangan lupa baca ratibul hadad nih, dan juga ratibul atos. Niatkan untuk kesolehan hakim, mudah-mudahan hakim bisa dibukakan pintunya dan juga diluluhkan hatinya gitu, sehingga betul-betul yang namanya hakim itu bisa tong solehan selama awe dari mana laki. Jadi pohon yang ingin ngomong si Haji mah ya, yang betul. Jadi barang siapa yang menyuap ataupun disuap pasti bakal ini dilaknat oleh Allah. Jum Kang, siap tah di jum tah. Lagi lah. Abdul Latif, Habib Bahar Pejuang, betul, Habib Bahar Pejuang bukan pejuang. Ini yang nonton ini ada 116 orang, tapi yang like cuman 31 orang. Jangan lupa sambil nonton sambil like juga ya, gitu. Jangan bahil jadi orang. Naik berebet, tilu hiji, tilu 5. Yo, tim sarapan. Ayo dong like. Apa-apa. HBS yaitu di Pengadilan Negeri RE Marta Dinata, Bandung, Jalan Riau. Oh ya, JPU. Nah, ini para JPU nih yang mengada-ngada. Gitu. Jadi tuntutan dari JPU itu nggak dimasuk di akal lah gitu, tapi ya mungkin mereka juga kerja mungkin ya,
makanya harus gimana caranya Habib Bahar harus dihukum maksimal gitu dari JPU ini. Tapi ya lihat aja nanti, yang benar akan kelihatan benar, yang salah pasti akan salah. Kalau misalkan hukum dunia tidak bisa tidak bisa dengan adil, makanya hukum akhirat. Amin amin. Berjuang lagi ya, betul. Iya, harusnya kan nggak disidangin, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ini adalah salah satu eh, rencana Allah, yang mana Allah akan mengangkat derajat seseorang berbeda-beda dan bermacam-macam. Salah satunya guru kita Abuya HBS, Allah akan angkat derajat dengan cara ya dizolimi, difitnah, bahkan dimasukkan penjara. Tapi walaupun beliau di dalam penjara, tapi insya Allah rasa cinta, rasa tadi merasa hormat umat kepada beliau tidak akan mengurangi, bahkan bakal makin bertambah gitu. Febri, semoga Wibana Bahar menang dan segera bebas dari semua tuntutan jaksa. Amin, amin, amin. Semoga Biba menangkan perjalanannya. Amin. Si Masul ada jamnya. Dasar Habib lagi pindah tadinya.
Sehat saudara Hani? Sehat ya mulia. Baik, sidang dalam perkara pidana nomor 20 itu tahun 2024 atas nama terdakwa Habib Asyari Bahar Smith alias Habib Bahar Habib Smith menyatakan dibuka di tempat hukum. Terusan kami naik, jadi nafas masih tersengal-sengal ya. Pada hari ini majelis hakim sudah siap dengan putusan selanjutnya. Ya, untuk itu silakan disimak, kami akan membacakan putusan. Bismillah. Putusan selanjutnya nomor 220/2022 pengadilan demi keadilan berdasarkan keputusan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri yang menghadapi perkara pidana berdasarkan keputusan biasa dalam kitab pertama telah menjatuhkan putusan 11 bagi hidup dalam perkara terdakwa nama lengkap AB Asyari Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, tempat lahir Manado, umur tanggal lahir 36 tahun 25 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, tempat tinggal pondok pesantren Sunia Salamia, Tajul Alawin Karomah, Sumur 9, Kampung Pak Ketua, RT 01 RW 09, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan sekarang ya, dengan penanganan kejaksaan dan penanganan hakim ya. Bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Sugito Atmo Prawiro SMH, Ajis Januar, SH, MH, MMM, Ahmad Adia, dan seterusnya ya. Kesemuanya para advokat dan pemberi bantuan hukum yang tergabung dalam tim advokasi Habib Bahar beralamat di kantor Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor, PPIB dalam Pejajaran nomor 10 Bogor Timur Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret tahun 2022. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung nomor 20 khusus 2022 PN Bandung tanggal 20 Maret 2022 tentang penuntutan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 220 khusus tahun 2022 dan ini PN Bandung tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan sidang berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan, menimbang bahwa terdakwa dilakukan persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Pertama, primer, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 5 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Subsidiar melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih subsidiar melanggar pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Menimbang bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa menimbang bahwa atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa melalui keberatan yang disampaikan tanggal 12 April tahun 2022 telah mengajukan alat berikutnya pada pokoknya. Satu, tentang eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan di Bandung kelas 1 khusus tidak berwenang mengadili perkara quo. Dua, tentang eksepsi surat dakwaan jaksa umum batal berbentuk. Menimbang bahwa berdasarkan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam eksepsi ini sepanjang alasan tersebut di atas, sehingga penasihat hukum terdakwa telah memohon agar majelis hakim yang memeriksa dengan perkara ini untuk menjatuhkan putusan layak amanah sebagai berikut. Satu, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut. Dua, menyatakan pengadilan di Bandung kelas 1 khusus tidak berwenang mengadili. Tiga, menyatakan surat dakwaan jaksa umum di register perkara nomor kejadian 24 garis miring 5 garis miring Eko titik 2 garis miring 02 garis miring 202 batal demi hukum. 4, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa umum. 4, memerintahkan jaksa umum melepaskan terdakwa dari tahanan. 6, membubarkan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa, penuntut umum telah mengungkapkan pendapatnya sebagai terlapor dalam berita acara dengan alasan sebagaimana dalam nota tanggapannya tertanggal 19 April 2022, sehingga jaksa penuntut umum telah memohon kepada majelis hakim pengadilan di Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menolak atas eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa. Dua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan perkara pidana 24 Kiman Eko titik 2 2022 tanggal 14 Maret 2020 atas nama terdakwa Hari Asyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah tersebut secara cermat jelas dan lengkap sesuai dengan pasal 143 ayat 2 huruf B Kuhap. 3, tetap menerima surat dakwaan penuntut umum dan seterusnya. 4, melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan melanjutkan perkara atas nama terdakwa Hari Asyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Menimbang bahwa untuk mempersingkat pilihan dalam putusan ini selengkapnya keberatan penasihat hukum atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum serta tanggapan jaksa penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum tersebut ditunjuk sebagaimana dibuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan semuanya dianggap telah dipertimbangkan dan telah termasuk merupakan sebagian yang tidak dipisahkan dalam putusan. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka susah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk Alhamdulillah. hakim mempertimbangkan keberatan tersebut selanjutnya mengambil keputusan. Selanjutnya menurut ketentuan pasal 156 ayat 2 menegaskan dan cerita lebih lanjut sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat lain atau tersebut berdapat diputus setelah selesai pemeriksaan maka tidak dilanjutkan. Menimbang bahwa sehingga menurut ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut hanya 3 macam keberatan yang terjadi kalau terdakwa terhadap ini, yaitu 1, keberatan tidak berwenang mengadili. 2, keberatan dakwaan tidak dapat diterima, dan 3, keberatan terdakwa harus dibatalkan. Menimbang bahwa merujuk pada maksud pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan dari penasihat hukum tersebut sebagaimana berikut. Menimbang bahwa dengan mengungkapkan alasan sebagaimana dalam persepsi ini, penasihat hukum terdakwa telah mengungkapkan keberatan tentang eksepsi kompetensi relatif amanah menurut penasihat hukum bahwa pengadilan di Kota Bandung kelas 1 khusus dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan Mahkamah Agung tidak berwenang menunjuk pengadilan di Bandung kelas 1 khusus atau pengadilan negeri lain di luar tempat kejadian perkara untuk mengadili perkara ini berdasarkan penunjukan Mahkamah Agung dengan surat Mahkamah Agung nomor 75 garis miring KMA garis miring SK garis miring Peter Maris garis miring 2022 tanggal 2 Maret tahun 2022 untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Hari Asyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Bahwa selanjutnya menurut penasihat hukum terdakwa yang berwenang untuk menunjuk lokasi persidangan tersebut adalah menurut kehakiman dengan merujuk pasal 85 KUHP, bukan Mahkamah Agung, sehingga kalau dipaksakan pasal 85 KUHP harus direvisi terlebih dahulu. 2, menunjuk penasihat hukum terdakwa yang berwenang untuk menunjuk lokasi persidangan tersebut adalah menurut kehakiman dengan merujuk pasal 85 KUHP, bukan Mahkamah Agung, sehingga kalau dipaksakan pasal 85 KUHP harus direvisi terlebih dahulu. 3,
menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa majelis hakim pendapat dengan jaksa penuntut umum dalam tanggapannya di mana menurut jaksa penuntut umum sesuai dengan perkembangan dinamika hukum ketatanegaraan telah adanya perubahan dan pengalihan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dengan perubahan Departemen Kehakiman disesuaikan dengan fungsi dan departemen tersebut dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan yang sekarang berubah lagi menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana perubahan dan pengalihan kekuasaan kehakiman tersebut berimplikasi terhadap peradilan umum dan peradilan tata negara dari yang sebelumnya di bawah pengelolaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekarang telah menjadi beralih ke Mahkamah Agung untuk diputuskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang 11 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa selanjutnya sehubungan dengan latar belakang perubahan dan pengalihan kekuasaan kehakiman tersebut tidak jelas terdapat pada bagian persidangan di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk memberikan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu untuk melaksanakan pemisahan dan tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam ketentuan pasal 1 yang mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang ketentuan kekuasaan kehakiman. Dalam kurung lembaran negara tahun 1970 nomor 24 tambahan lembaran negara nomor 2991 diubah sebagai berikut. Ketentuan pasal 11 telah diubah sehingga berbunyi dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Dalam pasal 10 ayat 1 secara organisasi administratif dan finansial dari bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ayat 2 ketentuan mengenai organisasi administratif dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan dan terlebih lanjut dalam undang-undang susunan lingkungan peradilan masing-masing dan seterusnya menimbang bahwa dasar perubahan ketiga undang-undang dasar tahun 1945 tahun 10 tanggal 10 Agustus tahun 2002 sebagaimana diatur dalam pasal 24 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kemudian berdasarkan ayat 2 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menimbang tentang pengalihan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung disebutkan tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana Ketentuan Pasal 21 organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawah yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan pasal 251 badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan lingkungan peradilan umum, agama, peradilan militer, budaya Islam dan teruskan. Diperbanyak sebagai pelaksana ketentuan yang melakukan pelayanan tersebut pada tanggal 23 Maret tahun 2004 Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 31 Maret tahun 2004 dengan serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan peradilan peradilan tata usaha negara. Menurut berdasarkan pasal 24 tahun Undang-Undang Dasar 1950 ayat 5 Oke, suaranya di sininya speakernya pelan gitu, jadi kurang jelas. Yang pasti insya Allah Habib tidak akan lama lagi bebas. Dalam menjalankan fungsi dari badan peradilan dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga atas dasar landasan tersebut majelis berpendapat telah sesuai dengan kewenangan dan ada surat keputusan nomor 75 dari 2022 tanggal 2 Maret tahun 2012 adalah untuk mengatur hukum acara pada perkara yang dipandang menarik rencana syarat supaya terlibat kondisi dia dalam pemilihan kompetensi relatif dari pengadilan negeri Bandung ke pengadilan negeri Bandung melaksanakan khusus telah sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang Pidana. Menimbang bahwa itu mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 merupakan dasar kewenangan Mahkamah Agung yang merupakan amat sebagai perhubungan Nomor 1145 sehingga majelis telah menerima keputusan Nomor 75 KMA SK 3 2022 tanggal 2 Maret 2022 merupakan kewenangan ekokio Mahkamah Agung dalam menjalankan peradilan yang merdeka tanpa sangkut paut dengan Departemen Kehakiman dulu yang digantikan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dialihkan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karenanya, berdasarkan pada azas lex posteriori prerogatif
priori yang artinya peraturan yang kepada mengecualikan peraturan yang lama, maka bagi memandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dapat mengecualikan pasal 85 sehingga dari satu cuma yang mengatakan konstitusi kehakiman atau departemen kehakiman menjadi tidak beralasan menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa pengadilan negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo sehingga terhadap persepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan pengadilan negeri Bandung melakukan khusus tidak berwenang memeriksa mengadili perkara akuo dengan alasan yang berwenang untuk kapasitas dalam kehakiman padahal tidak beralasan hukum dasar menyatakan bahwa menimbang bahwa menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa selanjutnya yang menyatakan bahwa surat dakwaan dapat dihukum kalau tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat dakwaan. Pertama, primer, subsidiar dan dakwaan kedua karena tidak memuat fakta tentang kebenaran atau potensi kebenaran akibat terlalu terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah menyebarkan dan menyebarkan ceramahnya, bahkan terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Dahlan Ustari dan menurut penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa juga tidak menjelaskan apakah terdakwa sebagai trader pelaku don trader untuk melakukan atau trader turut serta melakukan menurut pendapat majelis hakim juga harus ditolak oleh karena untuk mengetahui apakah ada keonaran atau potensi keonaran akibat ceramah terdakwa untuk mengetahui apakah terdakwa menyebarkan atau menyebarkan ceramah dan untuk mengetahui apakah peranan terdakwa sebagai trader pelaku don trader melakukan atau trader turut serta melakukan maka haruslah dibuktikan dalam proses persidangan berdasarkan alat bukti yang sah di mana hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan bukan ranah bagaimana diatur menurut ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa demikian juga memiliki peraturan penasihat hukum terdakwa sebelumnya menyatakan bahwa dakwaan hanya pas menggunakan pasal yang dakwakan tentang majelis hakim surat dakwaan tersebut setelah majelis cermati dengan teliti setelah memenuhi ketentuan pembuatan surat dakwaan sebagai diatur dalam pasal 143 serta tidak melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Karena telah memuat identitas terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa, serta memuat pula ada yang pasal yang didakwakan dan urian berkuasa yang didakwakan, serta memuat fokus dan tempo sedikit masing-masing terdakwa dan hal tersebut tidak menyulitkan bagi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dalam membela kemukahan haknya. Oleh karena itu maka terhadap keberatan atau eksepsi ini cuma ditolak. Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan seperti ada, maka keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan hukum dalam persidangan ditolak. Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa ditolak seluruhnya maka pengadilan negeri Bandung kasus khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara nomor 20 Diksus garis miring 2022 garis miring Bandung atas nama Habib Bahar bin Ali bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan atas perkara ini. Menimbang oleh karena putusan mengenai keberatan dan penasihat hukum terdakwa terhadap penuntut umum, maka pertemuan memiliki berkaitan tentang penasihat sampai dengan perkara ini. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan pasal 85 untuk pasal 84 dan pasal 143 ayat 2 huruf A dan Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang pemajaran pidana serta peraturan undang lain yang bersangkutan mengadili menyatakan menolak keberatan penasihat hukum terdakwa alias Habib Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa pengadilan negeri Bandung kelas 2 khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 20 garis miring Diksus garis miring 2022 garis miring Bandung atas nama terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith ini tidak memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 20 garis miring Diksus garis miring 2022 garis Bandung atas nama terdakwa As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin tersebut 4 menangguhkan biaya perkara hingga putusan hakim. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Bandung pada hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022 oleh kami Dodong Iman Musdani Sarjana Hukum Master Hukum sebagai hakim ketua, Tarian Setiawan Sarjana Hukum Master Hukum dan Urianto Sarjana Hukum Master Hukum masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim tersebut
dibantu oleh Landung Kadamir Sekarayasa dan Yudhis Ramadhaniyasa dan satu lagi pada pengadilan negeri Bandung Pasar Kapsus saja diri oleh Suhadja Sarjana Hukum dan tim penuntut umum serta oleh terdakwa dengan didampingi tim penasihat hukumnya. Ya, jadi mohon maaf eksepsi yang disampaikan oleh perkataannya penasihat hukum saudara dengan pertimbangan yang tadi saya bacakan, bacakan tadi ya, ditolak ya, sehingga persidangan dalam perkara ini harus dilanjutkan. Ini persoalannya kita menghadapi hari raya kemenangan ya, di mana umat Islam semuanya merayakan tentang Lebaran ya. Ya tentunya mungkin masih ada apakah saudara jaksa penuntut umum ya, maksudnya begini, kira-kira masih bisa dilakukan persidangan ini atau enggak. Lain persoalan itu bahwa perkara ini seperti diketahui prinsip dengan tata mustahil ya. Dalam praktek peradilan hukum acaranya ya, bahwa sepanjang skripsi terhadap perkara itu andai kata pemeriksaannya ataupun dalam satu persidangan dilakukan itu dibenarkan, tidak bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan asas peradilan kita, cepat, sederhana, biaya ringan ya, sehingga para saksi yang jauh ketika pemeriksaan saksi mungkin tidak pulang balik ke sini ya, juga menghemat waktu juga ya. Jadi kita tidak dilakukan sidang dalam satu persidangan. Mohon maaf, pada hari Selasa ini kebetulan jadwal persidangan kali ini hampir 30. Jadi mohon waktunya juga yang perlu dipertimbangkan untuk kita persidangan perkara ini ya. Oleh karena itu adalah hak jaksa untuk menghadirkan saksi maupun terdakwa ya. Silakan bagaimana ada tanggapannya Pak Suharja sebagai ketua. Terima kasih yang mulia. Untuk agenda pemeriksaan saksi kami mohon untuk sidang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei yang mulia. Jadi seminggu. setelah Lebaran ini Iya, lebaran seminggu. kita tidak ada persidangan lagi ya. Siap, tidak ada yang mulia. Jadi nanti karena begini perlu diketahui kuasa hukum dari Pak Andi ya, bahwa ASN ini kebetulan menghadapi menjelang Lebaran kita libur cuti bersama selama 9 hari. Ya mungkin sudah baca ya. Habis juga beritahu ya. Jadi begitu ya Pak ya. Tanggal 9 ya. Tanggal 10 yang mulia. Tanggal 10 ya, hari Selasa ya. Kalau 9 Senin ya. Yang mulia. Oh, sebentar. Hanya mungkin begini, tapi nanti disatukan dengan perkara yang satu ini. Ya, siap. Di bawah yang tadi majelis katakan dengan pertimbangan hukum demikian ya. Siap. Begitu. Silakan Pak. Baik, yang mulia, terima kasih kesempatannya. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum tidak berkeberatan kalau perkara tersebut disatukan, ya, kesaksian dan disatukan dalam persidangan, gitu ya, lebih cepat dan lebih efektif. Gitu. Yang kedua, kami minta juga dari tim jaksa penuntut umum agar sebelum menghadirkan saksi-saksi bisa berkomunikasi dengan kami untuk menentukan saksi siapa saja yang akan dihadirkan pada waktu persidangan itu yang mulia. Karena saya yang mulia paham juga berkas acara pemeriksaan yang diberikan kepada kami itu kan tebalnya luar biasa dan saksi banyak yang akan dihadirkan. Nah, untuk itu supaya kita juga dari tim kuasa hukum tidak cak-cicuk yang mulia untuk membaca semua BAP-nya, kami minta kejelasan dari tim jaksa penuntut umum siapa saja yang akan dihadirkan dan berapa saksi yang akan dihadirkan pada saat hari persidangan ini. Mungkin itu yang mulia. Terima kasih. Baik ya, saya lepaskan kembali kepada penuntut umum. Bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih yang mulia terkait permintaan dari penasihat hukum terdakwa agar untuk memberitahukan siapa saksi yang mau dipanggil. Begitu kita semua paham bahwa tidak ada kewajiban dari penuntut umum untuk memberitahukan kepada penasihat hukum siapa saja saksi yang dipanggil.
Jadi itu tinggal nanti pada hari pemeriksaan saja siapa yang mendapat itu lagi. Baik, mohon maaf saudara kuasa hukum, terus terang aja ya bahwa dalam setiap perkara majelis hakim ya tidak tahu ya, apa yang saksi menjelaskan. Hanya mungkin begini, kita harus mengadministrasikan ya, dengan teknis kita masing-masing. Ya. Tadi katakan oleh Pak Iwan, pada kota siapa? Iwan Pak Iwan ya. Nah, kita begini aja, setiap keterangan saksi kita begitu persidangan dimulai, itu saksi nomor berapa kan? Baik, boleh menanggapi? Kenapa? Boleh saya tanggapi tadi? Oh, mau menimpali? Ya. Pendapatnya silakan. Ya, kalau begitu ceritanya karena mereka nggak kooperatif, maka kita menolak juga tadi. Kenapa? Kita menolak skripsi. Kita minta dibesar. Menolak skripsi. Ya. Ya itu kalau skripsi kan kewenangan jaksa penuntut umum ya. Silakan aja, nanti keberatan saudara akan mencatat. Ya. Ya. Oke ya, karena dalam instruksi tadi majelis perkara, skripsi itu tidak bertentangan dengan hukum acara. Jadi begini adalah saya tengah juga tidak ada gunanya kita berdebat soal ini ya. Iya lah. Nanti sebelum Dia mempersulit. begini Jaksa kooperatif saja. Kita biasa bersidang dengan beliau. Ini katanya yang pertama yang mimpin persidangan saya. Tapi itu benar. Ini bulan puasa. Oh, Izin yang mulia. Yang mulia izin, saya ingin menengahi keduanya yang mulia. Ikhwan, Bang Dia Ajis, yang memancing. Jangan silakan. Saya hargai. Silakan. Gimana? saya ingin menengahi keduanya. Ibu ini bulan puasa tiap ya. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah atas putusan selah dari yang mulia. Itulah yang saya harapkan. Saya mengharapkan putusan selah dari majelis hakim agar eksepsi ditolak dan dakwaan diterima. Agar apa? Agar sidang ini terus berlanjut sehingga saya bisa membuktikan bahwasanya saya tidak menyebarkan berita bohong dan apa yang saya sampaikan itu benar. Dan saya tidak peduli jaksa mau kasih tahu atau tidak siapa saksi yang hadirkan, itu terserah jaksa. Dan kepada penasihat hukum tetap disatukan saja, tidak perlu dipisah agar persidangan lancar dan cepat. Itu saja yang mulia. Itu ketentuan dari saya. Iya. Artinya saudara hadir. Jadi kita biar tawasud di tengah yang mulia. Jadi dari jaksa ya, tidak perlu memberikan nama saksi, kita pun menerima ini jaksa yang dimana disatukan tadi. Sebelum persidangan nanti dilaksanakan, ya kan? Tentunya ada beberapa jeda waktu, ya. Silakan saling bertanya, ya. Bapak, ini memberikan informasi ini saksi ini yang akan tanya. Itu yang kita harapkan. Itu aja, nggak usah. Karena begini, dengar dulu Pak. Kalau mau dipanggil sama jaksa, ya. Kadang-kadang punya saksi, ada datang ada kan begitu ya. Betul. Jadi kalau dikasih tahu, kita pelajari dulu kan besoknya ternyata hasil sidang hadir. Bagaimana? Jadi nanti pada hari persidangannya mungkin kami ada ramadan. Ya, begitu Pak Jaksa ya. Pak Jaksa juga tidak sama kesempatan. Betul yang mulia. Mari kita laksanakan persidangan ini ya untuk selanjutnya ya tentunya dengan masing-masing dalam keadaan yang betul-betul ya nanti ya semuanya ya. Karena kita dalam persidangan ini dari kebenaran masing-masing ya. Ada yang bertanyakan saudara lagi sebelum sidang ini kami nyatakan ditutup. Saya tidak mau bertanya apa-apa yang mulia. Terima kasih yang mulia. Begitu ya. Satu lagi yang mulia, Kenapa? sedikit pertimbangan karena kita nggak tahu agenda sidang yang satu lagi itu sudah sampai mana dan saksi beberapa yang sudah dipanggil. Apa jadi saudara? Sebelum itu kita tetap minta saksi pelapor ini harus dihadirkan pertama kali. Terima kasih. Ya, Iya yang betul lah. Dimakan sama Habib lah. Memanggil yang mana yang mereka kalau saksi pelapor itu ternyata sudah dipanggil, tapi pada saatnya tidak hadir kan? Yang mulia ada aturan di dalam KUHP yang mulia bahwa saksi pelapor adalah yang didengar pertama. Iya, itu usulnya Pak Jaksa. Ya, karena tidak ada masalah. KUHP itu yang Betul ya. KUHP itu Pak Jaksa bagaimana ada tanggapan? Silakan. Laksanakan memang kebutuhan seperti itu. Ya, oke ya.
Jadi akan diusahakan menurut saya. Enggak ada perdebatan sebetulnya. Ya. Waktu usahakan. Siapapun saksi yang dihadirkan, majelis akan memeriksa saksi tersebut. Ya, tentunya sesuai dengan berita acara. Terkecuali ada dari penasihat hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Itu kan tidak ada dalam berita acara pemerintah. Ya, akan kami tulis disimbang. Itu dengan memenuhi syarat-syarat persyaratan hukum yaitu sampai disimbang tidak ada hubungan keluarga, hubungan kerja dan sebagainya. Itu kepada dalam Tuhan. Ya. Baik, dengan demikian bahwa kami ya majelis ini ya dan atas nama keluarga besar juga pengadilan negeri Pasar Khusus Bandung ya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya dari hati nurani yang paling baik ya. Pak Habib, ini persoalan Pak Habib di hadapan ke sini ya. Itu adalah persoalan apa yang Pak Habib lakukan, tapi persoalan ya pribadi Pak Habib sebagai suatu Habib, sebagai Habib ya, sebagai tokoh atau ya mungkin lah bisa dikatakan itu ya. Siap, Ya itu mungkin tidak berubah ya. Jadi kita hargai ya, kita hormati jalannya persidangan ini ya. Saya juga minta maaf yang mulia kalau ada kata-kata salah pada para penuntut umum, pada para pengacara, pada para polisi-polisi yang selama ini menjaga, kepada seluruh pengunjung, karena kita sudah mendekati Lebaran yang Yaumul Fallah, sebagaimana yang mulia katakan hari kemenangan ya. Tetapi kemenangan bukan milik orang yang menahan lapar dan haus, tetapi kemenangan bagi orang-orang yang bisa menahan anggota tubuh zahir dan batinnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Saya minta maaf zahir dan batin. Ya, sama-sama ya. Allah. Ada kan ini komentar Pak Jaksa? Belum yang mulia. Cukup demikian ya. Iya, udah cukup. Baik, dengan demikian persidangan dalam perkara ini kita nyatakan ditutup dan akan dilanjutkan pada tanggal 10 Mei ya di hari Selasa sekaligus dengan pemerintahan kecamatan Lantai. Sidang itu. Halo, banget ibu. Saya makan satu-satu. Takbir! Allahu Akbar! Saya makan satu-satu saksinya. Kiai-kiainya itu hadirin semua. Kiai-kiai hadirin semua. Saya makan semua tuh kiai-kiai bagi kita kuning semua. Takbir! Baru sudah emosi aja, nggak boleh emosi lagi Ramadan. Bukan emosi gitu, semangat nih. Semangat. Pak Suharja ini udah kayak keluarga sama kita, orang udah 3 kali kok. Jadi harus sama-sama ini, nggak boleh. Rajin Mas Warga. Udah saksinya aja suruh datang semua, nanti aneh makan saksinya. Semangat, semangat. Semangat, Bib. Takbir. Pecinta. Habib Bahar, pecinta Habib Bahar, maju terus pantang mundur, sirwala takib. Habib Bahar berjuang, Habib Bahar berjuang. Diam. Saya bersyukur kepada Allah atas putusan sela hakim, bahwasanya putusan selanya eksepsi saya ditolak. Kenapa? Karena sidang bisa berjalan. Saya bersyukur dan nantinya saya akan membuktikan bahwasanya apa yang saya sampaikan Habib Rizik di penjara karena maulid itu benar adanya. Dan bahwasanya 6 laskar yang dibantai dengan keji di KM 50 itu benar adanya akan saya buktikan di persidangan. Betul. Takbir. Takbir.
Takbir! Takbir! Kembali ke pengadilan akhirat itu ngaruhnya. Pengadilan akhirat. Dimanapun tetap umat. Sana pun tetap kain. Bener gak? Benar. Antosan pengadilan akhirat akan sumping. Tanggal 10 ya. Kita sambil nunggu Pak Haji. Tanggal 10 ya. Malaikat kedodoho. Cabut nu disokok. Jakarta. Sini Pak Yon. Jumat di Jakarta. Ayo gaskeun deui, gaskeun. Ini kan ke Petamburan kan. Ada buka bersama? Iya bukber. Ya. Jakarta. Yuk, berangkat yuk. Mana Pak? Jakarta, Petamburan, Jumat. Bukber lah. Bukber lain bukbaknya. Bukan sama ada ini ada. Ya semua apa itu semua kumpul situ. Anjing, mana dulunya? Kemana Beb? Lemah. Lemah. Ini hasil teh. Hasil. Karena puasa soalnya. Iya. Di sana teh aing teh puasa. Mana aja pulang sini ngopi kira. Allah Akbar atau hulusan murag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh guru kita bahwa guru kita sangat menunggu kedatangan saksi-saksi yang memberatkan beliau. Yang ngakunya kiai, yang ngakunya pimpinan pondok pesantren, ditunggu. Gitu ya. Ditunggu tanggal 10 Mei. Mana ajenganna mana euy? Mana ngaku ajengan teh mana? Biasa iman nu humpi amplop pihim. Iman tebal bro, amplop tebal bro. Pada hadir. Yeah. Makanya jangan lupa nih yang sekarang lagi menyaksikan, doain terus, doa khusus untuk guru-guru kita dan juga
Ya mudah-mudahan lah. Nanti lihat aja tanggal 10 nanti gitu ya. Apakah mereka ada bener-bener ada nyali atau gimana? Soalnya biasanya mereka itu cuman congor doang gitu, kayak yang betul berani. Tadi seperti tadi tantangan daripada Abuya HBS ditunggu. Ya mungkin akan dimakan seperti apa nih kata Buya. Karena luar biasa Buya. Ditunggu. Ya, ditunggu. Kita lihat nih ada mental nggak gitu. Jangan-jangan ciut, jangan-jangan cuma retak sambal gitu ya. Itu buat mata-matanya sampein aja sama pangkersa ajengan Kiai itu yang ngakunya tuh mana tuh sini. Ya. kitab kuning itu kitab somala di dia aya ya. Ku saya dipakai kitab pink. Anu jago kitab kuning, anu ngakuna Kiai, anu jadi saksi memberatkan Habib Bahar. Ditunggu nanti tanggal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Pamit. Siap. Ayo.